Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pemerintah dan Banyumas, yang kami hormati Bapak Camat Raja, jajarannya, yang kami hormati Kapolsek Raja, jajarannya, yang kami hormati yang kami Raja, jajarannya, yang kami hormati Bapak Kepala Sarjulun, serta perangkatnya, yang kami hormati pendamping desa dan ketua desa Raja, yang kami hormati Ketua PT Dewan Hukum Artanya, yang kami hormati Babinsa dan Timnas, yang kami hormati Bapak Ibu, para hadirin yang tidak dapat saya bersatu. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri acara penegakan hukum dari Polresta Banyumas bagi masyarakat yang terjun dan akan terjun. Perkenalan kami sebagai pengacara akan melakukan pendalaman yang sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga penyampaian materi, acara materi lain atau tanya jawab, dan acara yang menutup. Untuk berikan waktu, marilah kita bersama dengan majalah Allah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan atas pada pagi membawa pelanggaran yang kita pagi sangat ini. Maaf untuk atas yang baik dengan kebatinan saya dan kesempatan mohon maaf. Kami ini akan berdoa dengan Allah lupa saya kasih persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita berdoa dari pokok kecamatan Patriaja, Bedil beliau Bapak Camat, Pak Danil, yang terhormat narasumber dari Polres Banyumas,
kami hormati Berahim Desa Koordinator Pendamping Kecamatan Matraja, Bapak Bisa, Bapak Dimas, dan juga yang diperlukan rekan-rekan perangkat desa Warukulong dan para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, dan juga nikmat sehat iman Islam yang juga sempat sehingga kita pada di hari siang ini masih dapat berkumpul di aula Balai Desa Warukulong dalam kondisi sehat, tidak ada satu halangan apapun dalam acara penyuluhan hukum bagi masyarakat khususnya Desa Warukulong. Mudah-mudahan acara pada hari ini mendapatkan ridho dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan acara pada hari ini kita mendapatkan ilmu petunjuk mengenai hukum, khususnya di negara tercinta kita Indonesia ini. Tak lupa salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nantikan dan semoga saja nantinya kita akan mendapatkan syafaat beliau yang Allah. Yang pertama, kami atas nama kita Desa Warukulong mengucapkan syukur dan syukur untuk semuanya. Kami mengucapkan terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya untuk acara penyuluhan hukum ini. Untuk yang pertama ini kita penyuluhan hukum dengan Polresta Banyumas sebagai narasumber. Nantinya untuk mengenai penyuluhan ini mudah-mudahan kita semua mendapatkan pencerahan dan juga ilmu yang bermanfaat yang nantinya akan panjenengan terapkan di kehidupan sehari-hari panjenengan semua. Dan nantinya apabila panjenengan pada saat penyuluhan di sesi tanya jawab ada yang kurang memahami ataupun kurang jelas ataupun pribadi sendiri yang mengalami, monggo nanti bisa ditanyakan kepada narasumber. Dan juga sekali lagi apabila kami dari Desa Warukulong dalam menyiapkan ataupun menyelenggarakan penyuluhan hukum bagi masyarakat Desa Warukulong kepada kekurangan kekhilafan dari tempat duduk maupun tujuan yang kami berikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang bijaksana kami pribadi bicara banyak lebar dan mengangkat narasumber dan semuanya sudah hadir semua. Maka marilah kita bersama-sama mengucap basmalah bersama-sama pada acara mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dalam basmalah kita akan mendapatkan kelancaran pada acara hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai sambutan awal. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Sambutan yang kedua yaitu dari Bapak Hormat Raja kepada Bapak Andi Uno STM.
izin ya, katanya hadir di Haji Barat. Yang saya hormati Pak Babinsa dan Pak Dinas, yang saya hormati Ketua BPD, dan jajarannya, yang saya hormati Ketua RT, Ketua RW, yang saya hormati Ketua BUMDes Desa Sulimawan Kulon dan jajarannya, yang saya hormati juga tim pendamping desa, yang saya hormati sehingga yang belum saya sebutkan Pak, Bapak Ibu, Ketua RT, Ketua RW, Matur Nuwun sebenarnya. Yang jelas yang di sini ini Matur Nuwun atas kehadirannya. Alhamdulillah bersyukur Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini menjelang siang kita bisa bertemu, berkumpul, bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat dan melakukan perasaan apapun dalam acara menyuruh dalam hal ini Desa Lagulon mendapatkan penyuluhan dari teman-teman Polres Kabupaten. Ini suatu hal yang luar biasa. Apa? Jarang-jarang Bapak itu bertemu, berkonsultasi dan berkoordinasi dengan teman-teman di Polres yang memang mengetahui terkait dengan hukum regulasi yang biasanya terjadi di masyarakat di luar sekitarnya, kejadiannya seperti apa dan sebagainya itu bisa disampaikan di sini melalui forum ini, diskusi ataupun tanya jawab nanti ada sesinya. Kemudian akan lagi dalam hal ini, pada kali ini di sini saya menyampaikan materi terkait dengan judi online. Judi online di ini. Dan kenapa judi online? Saya yakin Bapak Ibu mengetahui itu gimana judi online. Kalau betul dari istilahnya bukan dulu sekarang di Indonesia dari istilahnya pinjam online, pinjol kemudian judi online. Dan kalau dilihat itu sangat merusakkan sekali. Sangat merusakkan. Kenapa online? Kami mungkin bisa dilakukan asal duwe HP, duwe akses internet, dibalik sakit ataupun apa mesti langsung caranya ini. Itu bisa dilakukan oleh saya bahkan bocah-bocah SMP bisa melakukan itu. Jenenge judi, mereka orang bisa berantas secara bersih saya yakin tidak. Kalau kita bisa mengurangi, bisa mengurangi siapa? Diri kita sendiri, keluarga, lingkungan dekat kita. Gampang ini, bocah siki SD, akan boleh sih kelas SD, belum tahu gejala-gejala HP. Begitu hebatnya informasi sehingga yang namanya YouTube awal jadi akses dengan bebas. Yang bisa dari siapa? Kita apa itu? Dalam rangka itu ada Bali, mesti harus mendapati saat dijalani HP dapat seperti ini pasti. Jadi tapi kalau teman-teman desa atau merawat pun ada dapat. Ada beda, ada pasti sama. Ya, apakah kita akan sulit juga bisa? Kalau kita mau mengurangi itu, mengurangi sedikit-sedikitnya. Dan apakah itu jadi batas? Bisa kalau itu bisa atau mau meyakini bisa. Jadi ini sekali zaman kapan Bapak Ibu? Zaman dulu, ya zaman aku cilik, ini kan masa itu karena yang tercip, anak wayangnya, barang-barang, putar, tinggi, terus singapa ini kalau jadi ini si menanti yang mesti ya bisa menjalankan seperti itu ya. Tapi sebetulnya kan wayangannya tokoh berbagi bisa ditaruhkan judi zaman sekolah ya wayang itu sebenarnya itu Pandawa itu
keluar dari istana Singapura karena kalah pameran baju. Kan jauh sebetulnya. Praktek itu biasanya kita. Cuma istilah kan masalah online. Seperti ini. Apakah itu jadi habis kan? Saya ingat dulu bahwa penyuluhan di desa Kotor. Dia menyampaikan bahwa Gus itu menyampaikan kita tidak bisa serta-merta itu akan menggunakan ini. Solusinya apa? Kalau kita apakah biasa seperti itu berarti kita bukan belajar. Kalau ada kasus yang besar, kita tentunya belajar banyak. Tapi tidak, itu tidak. Kita hanya menelusuri arus, bukan mengikuti arus, bukan itu menelusuri arus. Istilahnya kita harus bisa belajar berenang seperti apa. Dan kalau saat ini melakukan itu judi dan sebagainya, kita bisa mendapatkan itu untuk hal-hal yang positif, boleh begitu Pak. Nanti kita bisa berkoordinasi lebih lanjut. Begitu itu. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk acara yang ketiga penyampaian materi waktu dan tempat pembelajaran pada Polresta Kabupaten Banyumas yang akan menyampaikan materi ini. Merdeka. Tetap semangat ya, jawab itu. Biar nggak ngantuk. Ini kan jamnya jam berapa? Kalau habis apa? Makan snack. Nanti jam siang kalau makan siang ngantuk. Kita tetap semangat ya, Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Di Porokam Kecamatan Pati-Raja, Bapak Camat, yang kami hormati Beliau Bapak Ramil, yang kami hormati Bapak Binsa dan Binkamtimas Desa Allah yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, yang kami hormati Ketua BPD Sepati, yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, yang kami hormati Ketua RW, yang kami hormati ibu-ibu tim penggerak PKK, pendamping desa, pendamping kecamatan, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nama sehat sehingga dapat melaksanakan kegiatan dalam rangka penyuluhan hukum di aula Desa Lohar, tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kekurangan apapun. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya sejak menjelaskan Allah. Amin. Saat sekarang ini saya di Satreskrim Polres Banyumas menjabat sebagai Kasubnit 1 tindak pidana korupsi atau tipikor. Untuk perjalanan dinas di Polres Polres di tahun 2017 saya pernah dinas di Polsek Pati-Raja bareng beliau Bapak Pak Suryadi. Saya sebagai kanit reskrim, tapi lama Pak Eko bentar saya, tapi di desa rumah bukan biasa. Saya hampir nggak ada yang kenal karena tanggap ini nggak pernah ada masalah di sekolah.
Di sekolah saya juga di hari ini juga pernah bermasalah dengan orang. Mudah-mudahan aman terus. Saya sekitar 10 bulan di sini. Saya asli dari lokal yaitu kota Pati, ya orang jauh di sini seperti daun jagung punya di Banyumas. Alhamdulillah bertemu dengan bidadari yang ada di Pasir Kulon. Saat ini saya berdomisili di Pasir Kulon. Lalu ya ketesan memang saya punya dua perempuan dan laki. Alhamdulillah saat ini istri masih satu. Semoga sampai nanti. Itu perkenalan dari saya. Saya hadir di sini Bapak Ibu semua atas dasar undangan dari Bapak Kades kepada Bapak Kapolresta, Bapak Kapolresta, dan kepada kami untuk berdiri untuk memberikan penyuluhan hukum. Mengapa ada penyuluhan hukum? Tentunya penyuluhan hukum itu dilakukan agar supaya menjadi masyarakat menjadi sadar, masyarakat melek hukum, dan masyarakat tentunya sudah sadar tahu mulai hukum taat. Nah, ini biasanya yang ada ini taat hukum. Hukum kita melihat saja bahwa Indonesia ini adalah negara yang merdeka, begitu susah payahnya para pahlawan untuk mendirikan sebuah negara. Setelah merdeka tahun 45 adanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itulah sebagai sumber dari 19 sumber hukum. Yang akhirnya banyak undang-undang itu hukum adalah suatu aturan kaidah atau norma yang mana aturan itu sangat mengikat. Dan ketika kita melanggar aturan itu, kita mendapatkan sanksi yang lebih. Banyak sekali kalau kita masalah hukum di Indonesia. Banyak produk-produk hukum yang terjadi setelah Indonesia merdeka. Dan kita jangan lupa setelah Indonesia merdeka, aparat penegak hukum, satunya Pak Polisi dalam menegakkan aturan itu. Contohnya kasus pidana. Kalau kita polisi ceritanya pidana, peristiwa pidana, ketika ada laporan dari masyarakat tentang kejadian, polisi dalam menerapkan seseorang menjadi tersangka karena dia diduga melakukan peristiwa pidana dengan menggunakan aturan, yaitu pasal yang ada di dalam KUHP. Sejak Indonesia merdeka, Bapak Ibu besok, Indonesia aparat penegak hukum di dalam menangani perkara pidana itu masih menggunakan kurungan atau bahasanya menggunakan kitab KUHP Belanda. Itu belum bisa membuat KUHP. Padahal Indonesia ini punya pakar hukum, ahli, tapi membuat satu produk untuk pidana sekian lama. Bahkan 7 tahun, 70 tahun Indonesia merdeka lebih itu belum bisa produk KUHP sendiri. Kenapa? Melihat betapa dalam Indonesia itu dirikan kembali berbagai macam suku ras, budaya, agama, adat istiadat. Inilah yang membuat repot. Karena apa? Hukum itu dibuat harus ada kesepakatan. Kalau nggak sepakat nggak jadi benar-benar. Dan tahun 2023 Indonesia baru bisa melakukan polisi dalam melakukan penyidikan dan menetapkan seseorang menjadi tersangka akan menggunakan pasal di KUHP yang baru. Jadi KUHP yang kita tinggal. Nah ini penegak hukum ini berat, jangan sampai
nanti dalam menetapkan seorang tersangka ini salah pasal, ini menjadi bumerang atau dianggap tidak profesional, tidak sesuai dengan aturan. Di mana siapa? Aparat penegak hukum tidak bisa kalau salah dengan menerapkan pasal. Di dalam hukum ini banyak kalau cerita hukum, ya, dan dia hukum pidana. Pidana itu ada pidana umum dan pidana khusus. Pidana umum itu apa? Yaitu peristiwa pidana. Ya, ketika aparat penegak hukum melakukan upaya penegakan hukum itu dengan menggunakan KUHP, kita undang-undang hukum pidana. Ini pidana umum. Terus yang kedua adalah pidana khusus. Pidana khusus itu apa? Yaitu pidana. Jadi setiap pelanggaran akan dihukum, hukumannya penjara. Tapi itu di luar KUHP. Banyak sekali undang-undang khusus, pidana khusus di Indonesia. Contohnya undang-undang korupsi, undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang lingkungan hidup (ITE), undang-undang perlindungan konsumen (Fidusia), undang-undang KDRT perlindungan anak (TPPO), tindak pidana perdagangan orang. Ini banyak banget produk undang-undang. Mengapa banyak produk undang-undang pidana khusus? Yang mana kejahatan itu selalu berubah atau meningkat, atau modus operandi tidak selalu sama. Ketika ada perbuatan modus operandi ini caranya tidak ada di dalam KUHP, ini dibuat undang-undang khusus. Contohnya zaman dulu ada yang tahu Ratu Janima. Waktu itu dia adalah pengedar atau badan prioritas. Pada saat itu untuk menjerat Janima ini Pak Polisi bingung karena tidak ada di dalam KUHP. Nah, padahal ini peredarannya sangat masif, sudah masuk ke semua ini. Inilah dibuat undang-undang psikotropika. Inilah undang-undang pidana khusus, undang-undang narkotika. Nah, ini pidana khusus di luar KUHP. Maka pola atau modus operandi itu selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Zaman dulu, Bapak misalnya ya, masih kehilangan TV, lapor datang ke polisi, Pak saya laporan Pak, saya baru saja kehilangan TV. Di mana? Di dalam rumah. Polisi datang cek TKP, olah TKP. Oh ternyata lewatnya jendela tengah ada bekas congkelan di jendela tersebut dan membuka. Setelah dicek, ternyata di dalam ruangan itu ada kotoran manusia. Kita tanya pada si pemilik rumah, siapa yang berak di sini? Tidak ada Pak. Kalau dulu Pak Polisi masih bisa memetakan. Kalau modusnya itu pelakunya meninggalkan kotoran, berarti si wajib pelakunya. Nah, ini malam apa kejadiannya? Malam Jumat Pon misalkan. Waktu itu modusnya itu pelaku masih menggunakan dukun Pak. Biasanya kalau malam Jumat Pon itu wajib melakukan. Tinggal dicari wajib. Ya, nanti TV-nya ditaruh di mana? Dia biasanya ada komplotan, misalnya penagihnya siapa? Nah itu modus kejahatan pencurian pun sekarang sudah tidak seperti itu, sudah tidak ada. Jadi modusnya itu selalu berubah. Kalau dulu gampang ngeri, dibuka apa? Kena cilik, paling cilik, mesti sikat. Ini. Jadi modus operandi atau pola kejahatan itu selalu meningkat dan berubah. Makanya banyak sekali undang-undang pidana khusus. Di dalam pidana, ya ada yang namanya delik atau delik. Delik itu peristiwa pidana. Delik P, lokus delik P, lokus tempat. Pak Polisi menerima laporan berdasarkan TKP.
datang bapak ke kantor polisi, Pak saya melaporkan penipuan, pasti diinterogasi, kronologisnya seperti apa? Oh ternyata, oh bapak ini KTP-nya di sana, di daerah Cilacap Pak. Nanti diarahkan lapornya ke Cilacap, bukan di sini, walaupun dengan warga. Nanti di Polres apa Polsek Pak, di sana terjadinya suatu peristiwa pidana. Boleh ada dua atau peristiwa pidana ada dua itu, yaitu delik biasa dan delik aduan. Apa sih delik biasa? Jadi aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti proses pelaporan atau peristiwa pidana itu berdasarkan atas informasi atau laporan dari orang yang mengetahui, yang melihat, tidak harus si korban sendiri. Saya kasih contoh soal pada jam 4 pagi ke pasar Panik Raja, pada saat melewati di jalan melihat ada seseorang tergeletak. Nah, terus berhenti berkunjung, ditengok apakah ini tetangga saya apa orang yang saya kenal. Ketika tidak saya kenal, saya langsung lapor, Pak, laporan ada orang tergeletak. Tapi saya lihat di sana ada banyak darah. Maka dia korban kecelakaan apa korban pembunuhan. Setelah datang cek TKP oleh TKP, Pak polisi menyimpulkan bahwa indikasi ini adalah kasus pembunuhan, korban pembunuhan. Ternyata dicek identitas tidak ada. Dicari saya dicari untuk diketahui bahwa korban orang mana. Untuk dilakukan penyelidikan dari Pak polisi. Bisa sampai di sini apakah TKP pembunuhan di sini atau di tempat lain? Apakah di sini tempat untuk pembuangan saja? Untuk mencari motif, ada permasalahan apa? Oh bisa dia berada di sini. Nah, ini tidak. Lalu delik biasa itu tidak harus korban sendiri yang lapor. Yang kedua ada delik aduan. Delik aduan adalah aparat penegak hukum ini dapat melaksanakan proses penegakan hukum atas dasar laporan dari orang yang menjadi korban. Kalau bukan orang yang menjadi korban tidak bisa menindaklanjuti. Contohnya kasus apa? Kasus perselingkuhan atau zina. Nah, mengapa? Karena ada undang-undang perlindungan, undang-undang perkawinan di sana. Bahwa orang yang bisa melapor adalah sesuai dengan undang-undang perkawinan terbentuk di akte nikah bahwa dia sah sebagai istri atau suami. Contoh kasus soal ada seorang laki-laki dan perempuan yang digerebek di hotel. Yang digerebek ini warganya dibawa ke kantor polisi karena kasus berzina. Setelah di sana pasti ditanya sama Pak polisi, mana suaminya? Oh di rumah Pak, tolong panggil ke sini. Karena dia beratur lapor Pak. Ditanya, apakah benar suaminya? Ya Pak, adanya kasus seperti ini gimana? Oh ya, saya mau lapor Pak. Saya minta diproses, tapi ya diproses. Laki-lakinya saja itu saya sangat nggak bisa Pak. Karena dua-duanya adalah penikmat atau pelaku. Jadi nggak bisa dipisah. Ini namanya delik aduan absolut. Aduan ada dua, absolut dan relatif. Kalau relatif ini bisa dipisah, bisa minta saya minta mana yang diproses itu saja, misalkan kakaknya atau bedanya itu. Jadi dalam proses penegakan hukum. Jadi ketika ada permasalahan di masyarakat, biasanya Pak RT yang menjadi tumpuan awal, karena Pak RT ini orang-orang yang itu akan jadi apa-apa Pak RT. Wes orang oleh kerja tapi RT gitu. Nanti salah menjadi penengah, ya kan dianggap bila sebelah ngorat atau lima sewa. Ini berarti Pak RT ini orang. Ya, ketika ada permasalahan di masyarakat, tolong Pak RT nanti segera untuk kalau bisa diselesaikan ditangani. Ya, kalau tidak segera untuk dibawa ke polsek apa
di Balai Desa. Kalau Balai Desa kok menimbulkan nanti bisa terjadi perbuatan anarkis lalu juga kebosan. Ya, jangan sampai belum tahu ada masalah apa, ada provokator, Pak RT melu-melu ayo dibuki baik. Ya, ini kita mohon tolong disampaikan. Ketika ada permasalahan apapun, jangan main-main sendiri. Ayo modelnya, duduk manis kok ning mobil, oleh babnya, jebule dijak ramah. Nah ini lah fenomena yang terjadi. Makanya adanya restorasi justice ini. Lah, fenomena dari Bokina ini akhirnya gini, nek nyolong, ya kan, ojo sini segede sisa. Karena nyuri 1 juta sama 1 miliar pasarnya sama, gitu. Inilah tujuan adilnya nggak ada. Akhirnya dibuat peraturan Mahkamah Agung di tahun 2012 tentang kerugian minimal batas kerugian adalah 2,5 juta. Nah, kalau kurang dari 2,5 juta itu apa? Tindak pidana ringan. Kita lakukan pembinaan, ya. Yang bisa diproses adalah 2,5 juta. Ini Pak, dirasa tidak adil karena nyuri 3 buah kakao masuk ke dalam. Baik, dirasa tidak adil. Jadi di setiap permasalahan yang ada, tolong diselesaikan dengan baik. Saya contohkan kasus penganiayaan. Bapaknya punya anak, jangan punya anak Pak. Anak ini dibuki putranya jangan. Nganggo waktu, akhirnya lebur rumah sakit. Tapi lukanya orang parah lah, sedih. Ini teko karo masyarakat dari namanya dari jenengan, jalur ngapura. Tapi jenengan orang bisa, ini kan negara hukum, kudu proses hukum. Teko mana ngasih bolak-balik teko, jenengan tetap nggak mau dijak damai. Akhirnya anak ini lebur penjara. Padahal saya RT Pak. Nah, lu penjara. Dia itu masuk penjara karena kasus penganiayaan di pasal 351. Misalkan terkena hanya 10 bulan. Baru 10 bulan dari adanya apa? Dendam yang tidak pernah surut, beranak pinak turun menurun selalu dendam. Udah nggak tahu kita putunya ini, kalau putunya jadi kan pacaran. Akhirnya ini ngamuk, ya kan? Oh, coba anaknya putunya lain. Gara-gara kita Pak Lemo melebu. Ini nggak salah. Nah, ini tujuan hukum tidak terlaksana. Ya, itu keadilan. Kenapa? Yang penting damai itu ada pemulihan dari korban, diobatilah dan sebagainya. Gitu loh. Biar apa? Biar harmonis hubungan kekerabatan itu bermanfaat ke depannya. Itulah. Terus kasus apa sih yang tidak bisa diselesaikan secara damai itu? Ada yang tahu Pak? Kasus apa saja yang tidak bisa diselesaikan dengan restorasi justice? Terus kasus apa aja? WS. Ya ini biar kita tahu semua. Jadi setiap masalah bisa diselesaikan Pak. Yang penting berkeadilan dan bermanfaat. Ya nggak bisa diselesaikan adalah satu kasus korupsi Pak. Ini nggak bisa diselesaikan. Ketika ada kerugian negara, ini nggak bisa diselesaikan. Pasti proses hukum Pak. Yang kedua, kasus hilangkan nyawa orang lain atau pembunuhan. Ini nggak bisa diselesaikan, tetap masuk penjara, proses hukum. Yang ketiga, kasus terorisme. Ini nggak bisa. Terus separatis, berontakan, nggak bisa. Terus tambah satu apa?
duta politik. Ya, dia nggak bisa kembali lagi residivis. Residivis itu pengulangan orang yang pernah masuk penjara dan divonis dan masuk penjara itu nggak bisa. Terus kasus satu lagi narkoba. Nah, ini ya, misalnya setiap ada permasalahan di masyarakat ada Pak Babinsa, Babin Kamtimas, komunikasikan, diselesaikan dengan baik, ya. Karena kalau di penjara itu belum pasti jadi beneran, unsurnya pasti dendam di rumah. Ini untuk pengetahuan Bapak Ibu, ya, bahwa di masyarakat itu banyak sekali kasus. Apalagi kalau cerita kasus undang-undang KDRT di perlindungan anak. Ini gak rampung-rampung kalau cerita masalah. Oke. Saat ini yang lagi ramai yaitu kasus judi online. Bapak Ibu tahu, ya, dengar di media ada seorang polisi dibakar sama korban. Nah, itu fakta terjadi. Kenapa? Bisa subuh jadi tong, karena hanya buat main judi online masih dibakar. Nah, ini dan judi online ini bisa merambah kepada manapun, instansi manapun, nggak lembaga, nggak itu PNS, nggak itu TNI Polri, masyarakat umum. Ini bisa masuk semua, Pak. Ini kita jangan saling menyalahkan. Belum tentu Bapak Ibu di sini ini jangan-jangan ada yang main judi online. Saya ingatkan Bapak Ibu, ya, ada pasalnya, Pak. Ya. Apa sih Mas? Judi itu apa? Taruhan apa? Taruhan bojo atau taruhan apa? Ya. Judi itu permainan yang bertaruh. Kalau tidak bertaruh itu bukan judi. Kenapa? Di dalam judi itu pasti curang, Pak. Dan berharap menang, untung. Itu pasti. Di dalam permainan judi biasa, misalnya satu kalangan ada 4 orang, ABK kepengen menang, ABK pasti kepengen menang. Tapi ada orang yang kalah, tidak ada yang ngaku menang. Ngakunya kalah ABK. Jadi menang sih. Jadi ini mah judi itu curang. Nggak ada yang judi itu jujur. Nah, aku senengnya hobi judi. Ya orang suwe pasti tidak dunia mau hobi. Padahal bolone kancane kuwi lagi kepengen ngakali. Nggak ada yang judi itu jadi kaya, nggak ada, Pak. Itu sudah rumus. Ya, kita tahu bahwa sejak zaman jahiliyah sampai nanti kiamat, sebelum kiamat ada yang namanya walimah, di antaranya judi, Pak. Inilah penyakit masyarakat, Pak. Ya, kita tahu secara hukum apapun agama jelas haram, dosa. Hukum nasional, hukum negara jelas ada pasalnya. Ya, di pasal 303 KUHP itu ancaman hukumannya 10 tahun. Di undang-undang ITE di pasal 27 ayat 2 itu ancaman hukumannya juga ada 6 tahun yang sudah dirubah di tahun 2016. Ya, ini jadi 10 tahun. Bahwa judi itu tidak akan menang, nggak akan menang, Pak. Nah, sebenarnya bandar. Kalau kita main sabdom aja, kepengennya dari bandar, gitu. Karena bandar bisa makan nakal. Kita ini mudah menjadi korban. Karena masyarakat kita itu mudah tergiur. Sangat mudah tergiur, kepengen sugih bayangannya menemukan laki-laki kaya raya, tapi di online yang tidak pernah bertatap muka, nggak tahu duduk ini orang mana. Nah, ini bayangannya, gambarannya dua perusahaan, seorang Buddha.
Dia punya mobil banyak. Oh, alangkah nikmatnya ketika saya jadi suami. Bayarannya kayak gitu. Dari pagi bangun tidur jalan cekelane handphone, main Facebook. No, lagi senang-senangnya. Orang ngurusi anaknya lagi ngapa? Wes, lagi urusi. Anaknya balik sekolah wes lagi urusi. Anaknya harus lumpuh. Masih esok ketemu esok mana kayak gue. Ini lebih faktanya kayak gitu. Ini akhir yang seperti itu. Ujung-ujungnya jadi korban. Wes jadi korban ngomong ujungnya rawani. Kok dikampung sing lanang. Jadi kasus maning KPLT jadi inilah perasaannya. Jadi sama di judi online, Pak. Mengapa masyarakat kita itu senang judi online, Pak? Ya karena kepengen cepat kaya, Pak. Kita pasang dilatih dulu, ini kayak latihan biasa dilatihan. Wis pinter bos hewan ya. Kok nambah meneh? Nambah ya kena hewan ya. Awalnya ya latihan biasa pasaran biasa. Sama aja. Di judi kan awalnya ya itu game-gamean, nanti di level-level. Oh aku pinter bisa menang. Coba-coba, dari coba-coba ini begitu pasang pasti menang. Pasti dapat hasil, pasti. Menang sekali, kalah 10 kali, itu rumus, Pak. Menang 2 kali, kalah 20 kali. Begitu menang, berarti yo aku pasangnya akeh. Begitu menang. Nah, akhirnya kan begitu menang, selanjutnya pasangnya terus banyak. Yang selanjutnya, begitu kalah, penasaran. Nah, ini kuncinya judi. Ya ini hati-hati karena online. Dia jadi masalah bandara kue orang yang Indonesia yang keluar negeri. Ya, kita sudah tahu. Orang ngerti gue. Nanti dibuka bareng-bareng baik. Ya, jadi Indonesia ini menjadi lahan pasar dunia yang sangat luar biasa. Kita lihat dari Menho, ya, dari Kominfo, dari perbankan, dari IT. Kita dalam penegakan hukum judi online ini bukan seperti judi biasa. Kaitannya dengan IT, perbankan, alur. Uang larinya kemana? Ini sangat berkaitan dan menjadi pemasak didominasi oleh anak-anak umuran belasan tahun ke atas. Nek bapak ibu sedoyo kita tujuke model-model video jopo. Mikir ekonomi besok orang masuk itu. Ini yang menjadi perhatian kita sebagai orang tua. Ini didominasi oleh anak-anak umuran anak kita, Pak. Karena kaum milenial di era digitalisasi. Kalau bapak, gue itu dalam kalau menaik judi online itu kalau sebenarnya bapak yang di bola, sambung, ya, rongi, kiu, nah, puter,